Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen sepak bola biasa. Edisi ini dimainkan di 3 negara, diikuti 48 tim, dan membutuhkan 104 pertandingan untuk menemukan satu juara. Namun fakta paling menarik justru menunggu di pertandingan terakhir. Argentina dan Spanyol sama-sama datang sebagai juara benua. Stadion final harus mengganti identitas dan permukaan lapangannya. Bahkan jeda babak final akan menghadirkan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum trofi diangkat, inilah 10 fakta Piala Dunia 2026 yang membuat turnamen ini benar-benar berbeda dari semua edisi sebelumnya. Fakta pertama adalah skalanya. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia Putra diikuti 48 tim. Jumlah itu naik 50% dibanding format 32 tim yang digunakan sejak 1998. Konsekuensinya sangat besar. Total pertandingan melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak daripada 64 pertandingan pada edisi 2022. Turnamen juga berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Ini bukan hanya Piala Dunia dengan peserta terbanyak, tetapi juga operasi perjalanan, keamanan, penyiaran, dan logistik terbesar dalam sejarah kompetisi. Dari pertandingan pembuka hingga final, seluruh jadwal membentang lebih dari 5 minggu. Lebih banyak tim berarti formatnya juga berubah. 48 peserta dibagi menjadi 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim terbaik dari setiap grup langsung lolos. Tetapi mereka tidak sendirian. 8 tim peringkat ketiga terbaik juga mendapatkan tiket ke fase gugur. Karena itu, babak gugur dimulai dari 32 besar, bukan 16 besar. Sistem ini membuat pertandingan terakhir fase grup menjadi jauh lebih rumit. Sebuah tim tidak hanya memperhatikan hasil grupnya sendiri, tetapi juga selisih gol dan hasil peringkat ketiga dari grup lain. 1 gol dapat mengubah nasib beberapa negara sekaligus. Meksiko mencetak sejarah yang tidak dimiliki negara lain. Mereka menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia Putra dalam 3 edisi berbeda. Yang pertama terjadi pada 1970, ketika Brasil dan Pele menjadi juara. Meksiko kembali menjadi tuan rumah pada 1986, edisi yang identik dengan penampilan luar biasa Diego Maradona. 40 tahun kemudian, Meksiko kembali pada 2026 sebagai salah satu dari 3 tuan rumah. Estadio Azteca juga menjadi simbol kesinambungan itu. Stadion legendaris tersebut pernah menjadi panggung final 1970 dan 1986, lalu kembali digunakan pada turnamen 2026. Turnamen terbesar ini tersebar di 16 kota. Vancouver dan Toronto mewakili Kanada. Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey menjadi lokasi di Meksiko. Sisanya berada di Amerika Serikat, dari Seattle dan Los Angeles di barat hingga Boston, Philadelphia, Miami, dan New York, New Jersey di timur. Jarak antar kota bisa mencapai ribuan kilometer dan melintasi beberapa zona waktu. Karena itu, jalur perjalanan tim menjadi bagian penting dari strategi. Recovery pemain, perubahan cuaca, jam biologis, dan waktu latihan dapat berbeda dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Piala Dunia 2026 bukan hanya ujian teknik, tetapi juga ujian adaptasi geografis. Final mempertemukan 2 tim dengan status yang hampir sempurna. Spanyol datang sebagai juara Eropa 2024. Argentina adalah juara Copa America 2024 sekaligus juara dunia bertahan dari Qatar 2022. Artinya, pertandingan ini mempertemukan penguasa Eropa dengan penguasa Amerika Selatan.
Keduanya juga berada di puncak sepak bola internasional ketika mencapai final. Bagi Spanyol, kemenangan akan menghasilkan gelar dunia kedua setelah 2010. Bagi Argentina, kemenangan akan menjadi gelar keempat dan membuka peluang mempertahankan mahkota dunia. Inilah alasan final ini terasa seperti pertandingan yang seharusnya terjadi sejak lama, tetapi justru baru hadir di panggung terbesar. Walaupun sama-sama raksasa sepak bola, Argentina dan Spanyol ternyata jarang bertemu di Piala Dunia. Sebelum final 2026, mereka hanya sekali berhadapan di turnamen ini. Pertemuan tersebut terjadi pada fase grup 1966 dan dimenangi Argentina dengan skor 2-1. Dalam 14 pertandingan sejak 1952, catatan keduanya bahkan sangat seimbang, masing-masing meraih 6 kemenangan. Pertemuan terakhir sebelum turnamen ini adalah laga persahabatan pada 2018 ketika Spanyol menang 6-1 di Madrid. Namun pertandingan persahabatan dan final Piala Dunia adalah dua dunia yang berbeda. Sejarah lama memberikan konteks, bukan jaminan hasil. Spanyol mencapai final dengan sebuah angka luar biasa, 37 pertandingan tanpa kalah dalam waktu normal. Catatan itu menyamai rekor Italia untuk rangkaian terpanjang dalam sepak bola internasional putra. Di sisi lain, Argentina membawa misi yang sama langkahnya. Mereka mencoba menjadi negara pertama sejak Brasil pada 1962 yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia. Banyak juara bertahan datang ke edisi berikutnya sebagai favorit, tetapi tekanan, pergantian generasi, cedera, dan format turnamen membuat gelar beruntun hampir mustahil. Jadi apapun hasil final, salah satu cerita besar akan terjadi, rekor ketahanan Spanyol mencapai puncaknya, atau Argentina menyamai pencapaian yang sudah lebih dari 6 dekade tidak terulang. Tempat final juga menyimpan cerita unik. MetLife Stadium berada di East Rutherford, New Jersey, beberapa kilometer dari New York City. Selama Piala Dunia, nama komersialnya tidak digunakan dan stadion dikenal sebagai New York New Jersey Stadium. Perubahannya bukan hanya nama. Stadion ini biasanya dipakai untuk American football dan menggunakan permukaan sintetis. Untuk Piala Dunia, lapisan rumput bermuda sementara dipasang agar sesuai dengan kebutuhan sepak bola internasional. Artinya, panggung pertandingan terbesar di dunia dibangun di atas stadion yang sehari-hari memiliki fungsi dan karakter berbeda. Identitas, ukuran lapangan, dan permukaannya semuanya harus disesuaikan untuk satu malam bersejarah. Final 2026 juga dijadwalkan menghadirkan pertunjukan halftime khusus pertama dalam sejarah final Piala Dunia. Bagi sepak bola, ini perubahan besar karena jeda babak biasanya hanya digunakan untuk istirahat pemain dan analisis pertandingan. Tradisi baru itu menunjukkan seberapa besar turnamen ini berkembang menjadi acara olahraga sekaligus hiburan global. 4 pertandingan terakhir juga menggunakan trionda final, versi khusus bola turnamen dengan warna emas, hitam, dan merah. Spesifikasi teknisnya sama, tetapi desainnya dibuat untuk menandai fase penentuan. Bahkan sebelum bola pertama ditendang di final, detail kecil seperti nama stadion, permukaan rumput, pertunjukan jeda, dan desain bola sudah membuat laga ini berbeda. Dari 48 tim dan 104 pertandingan, akhirnya hanya 2 negara yang tersisa. Spanyol membawa generasi juara Eropa dan rangkaian tanpa kalah. Argentina membawa status juara bertahan dan kesempatan menciptakan sejarah yang terakhir dilakukan Brasil pada 1962. Namun Piala Dunia 2026 akan diingat bukan hanya karena pemenangnya. 3 negara tuan rumah, format baru, perjalanan lintas benua, dan final dengan tradisi baru menjadikannya titik perubahan bagi turnamen ini. Menurut kamu, fakta mana yang paling mengejutkan,
dan siapa yang akan mengangkat trofi? Tulis pilihanmu di komentar. Kalau kamu menyukai sejarah dan fakta tersembunyi di balik pertandingan besar, subscribe untuk episode Fakta Unik Dunia berikutnya.